Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bosan, yang tidak pernah berhenti memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperbaiki catatan amal kita, memperbaiki catatan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sehingga dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, diharapkan kita semua bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, seperti yang disebutkan di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal yang kita lakukan itu atau perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak peduli bagaimana awalnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengakhirinya, bagaimana kita menyelesaikannya. Kalau dalam bahasa Arab disebut kaifa nakhtimuha, bagaimana caranya kita mengkhatamkan kehidupan itu. Jadi dari kata khatam itu terbentuk pula kata khatimah. Khatimah artinya penutup. Nah, khatimah kita di dunia ini pilihannya satu dari dua saja. Yang pertama adalah husnul khatimah, penutup akhir, ending yang terbaik, yang terindah, dan itu yang kita harapkan. Dan pilihan yang kedua adalah su'ul khatimah, ending, akhir, penutup, penghabisan yang buruk, yang tentu tidak ada satupun dari kita yang mengharapkannya. Kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala bila Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan seperti ini, kesempatan untuk sujud lagi kepada Allah, kesempatan untuk bertasbih lagi mengagungkan Allah, kesempatan untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya perjalanan atau catatan kita berikutnya adalah catatan yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama
besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Seorang muridnya yang bernama Ibrahim Al-Harbi rahimahullah pernah menceritakan bahwa saya mendampingi Imam Ahmad rahimahullah taala itu selama 20 tahun lamanya. Lailan wa naharan, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Saifan wa syita'an, baik di musim panas maupun di musim semi. Dan selama 20 tahun itu, kata Ibrahim Al-Harbi, saya tidak pernah melihat dan menemukan Imam Ahmad melainkan hari ini pasti lebih baik daripada yang kemarin. Artinya Ibrahim Al-Harbi menjadi saksi mata bagaimana grafik seorang Imam Ahmad itu selama setidak-tidaknya 20 tahun itu selalu naik terus. Ibadahnya, ya, keilmuannya, kezuhudannya, kewaraannya. Nah, seharusnya seperti itulah kita orang ini. Dari waktu ke waktu selalu lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan di sini, Imam Ahmad rahimahullah taala itu pernah mendapatkan ujian semasa hidupnya di mana ketika itu penguasa yang berkuasa memaksakan satu ideologi, satu akidah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dan itu ditentang oleh ulama Ahlus Sunnah. Tetapi karena ancaman-ancaman dari pihak penguasa, maka tidak sedikit juga ulama yang kemudian terpaksa menyetujui akidah dan ideologi itu secara lisan, meskipun hati mereka tidak menyetujuinya, ya, dengan alasan bahwa kalau orang dipaksa untuk mengucapkan perkataan kufur dan dia terpaksa mengucapkan perkataan kufur itu, tapi hatinya tidak meyakini, maka dia tidak berdosa, tidak dosa. Tapi Imam Ahmad itu satu di antara sedikit sekali ulama yang menolak itu. Artinya dia tetap menyuarakan, dia tetap menyatakan bahwa itu salah. Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah SWT. Dan akibat keteguhannya itu, maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kemudian mendapatkan hukuman, ya, dipenjara, dicambuk, ya. Sampai disebutkan, yang mungkin saya pernah angkat di sini, bahwa putranya mengatakan, ayah saya itu dahulu biasanya sholat sunnah mutlak, ya, bukan sholat sunnah yang terkait dengan momen tertentu seperti sholat sunnah rawatib, tapi sholat sunnah yang mutlak, yang bebas. Itu biasanya beliau sholat sunnah mutlak dalam satu hari, dalam satu bacaan saya pernah temukan disebutkan 200 rakaat. Dalam bacaan yang lain saya temukan disebutkan 300 rakaat. Tapi setelah mendapatkan hukuman cambuk itu, dia pernah dicambuk setiap hari di dalam penjara. Kata putranya, Imam Ahmad akhirnya hanya bisa mengerjakan dalam riwayat yang disebutkan 80 rakaat. Dalam riwayat yang lain yang mengatakan dulu dia sholat 300 rakaat, dikatakan setelah dihukum cambuk dia hanya bisa mengerjakan 150 rakaat saja setiap hari. Sementara kita ini yang tidak pernah dicambuk, jangankan 300 rakaat, yang 150 rakaatnya saja tidak pernah.
Salat sunat rawatib saja belum tentu kita bisa berkomitmen untuk mengerjakan. Tapi begitulah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala jika Allah berikan kita kesempatan lagi supaya kita bisa memperbaiki catatan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, sehingga jika tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini, kita bisa meninggalkannya dalam keadaan yang terbaik. Nah, dalam kaitannya dengan itu pula, dalam kaitannya dengan usaha kita untuk memperbaiki catatan amal kita, catatan perjalanan kehidupan kita di dunia ini, maka malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang satu poin, satu pembahasan yang bisa dikatakan pembahasan yang sangat urgen, bahkan mungkin ini pembahasan yang paling urgen dalam usaha kita, dalam upaya kita memperbaiki catatan amal kita, memperbaiki catatan perjalanan kehidupan kita di dunia. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang keikhlasan, tentang al-ikhlas. Al-ikhlas atau keikhlasan ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa saya katakan dia adalah persoalan yang terpenting dalam hidup kita. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini pada dasarnya tujuannya adalah untuk mengikhlaskan diri dan kehidupan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk apa? Untuk mengajak umat manusia seluruhnya, semuanya, agar mereka mengikhlaskan diri, kehidupan, ibadah, ketaatan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berbicara tentang keikhlasan, itu tidak bisa kita lepaskan dengan pembicaraan tentang tauhid. Karena ikhlas itu sesungguhnya adalah tauhid itu sendiri. Kalau kita bicara tentang ikhlas, kata al-ikhlas itu berasal dari kata al-khulus. Al-khulus itu artinya yang sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, tidak ada campurannya, satu saja campurannya. Saya tidak tahu apakah air ini bisa disebut air yang ikhlas. Apakah tidak ada campurannya, meskipun kelihatannya bening, tapi saya tidak tahu apakah ada campurannya, sudah ada pengawetnya atau tidak. Tapi kalau air ini misalnya tidak ada campurannya sama sekali, dia murni air, maka kita bisa katakan air ini adalah air yang khalis. Khalis itu artinya air yang murni, tidak ada campurannya. Maka orang yang ikhlas, hamba yang ikhlas, ikhlas itu perbuatannya, pelakunya itu disebut mukhlis. Jadi orang yang ikhlas itu disebut mukhlis. Jadi orang yang ikhlas atau hamba yang ikhlas itu adalah hamba yang di dalam hidupnya tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan lain yang diharapkannya, tidak ada tujuan lain yang ditujunya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut ikhlas. Maka di sini saya kutipkan beberapa definisi ikhlas yang dinukil oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Definisi ini berbeda-beda redaksinya, tetapi intinya sebenarnya sama saja.
Ada di antara ulama misalnya yang mengatakan ikhlas itu adalah ifradul haqqi ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Ifradullah ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Jadi ikhlas itu kata sebagian ulama adalah ketika kita memurnikan tujuan ibadah dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sujud karena Allah yang perintahkan. Saya bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rajin datang ke masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ada calon mertua misalnya di masjid yang ikut sholat. Kebetulan saya melamar anaknya, saya harus kelihatan, ya, performance-nya harus bagus, ya, nilainya harus bagus di mata calon mertua yang sudah di SSB, ya. Apa itu SSB? Center bela. Itu ikhlas. Semua ketaatan dilakukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi yang lain mengatakan, ini definisi yang kedua mungkin sedikit lebih teknis. Bagaimana kita bisa memurnikan ibadah itu sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Kata definisi yang kedua ini mengatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Memurnikan dan membersihkan amal ketaatan kita dari perhatian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika saya sholat di masjid, itu saya tidak peduli, sama saja kondisinya, apa ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat. Ketika saya bersedekah misalnya, sama saja kondisinya. Apakah saya bersedekah ketika ada orang yang melihat atau tidak ada orang yang melihat? Ketika kita sudah bisa menyamakan keadaan, kondisi, perasaan hati kita dalam beribadah, baik pada saat disaksikan oleh makhluk ataupun tidak disaksikan oleh makhluk, maka itulah al-ikhlas, itulah ikhlas. Jadi kalau kita berbicara tentang ikhlas ini, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan tadi, kita tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang tauhid. Dan kalau kita bicara tentang tauhid, itu kita tidak bisa lepas juga berbicara tentang apa? Lawannya tauhid, yaitu apa? Syirik. Jadi orang yang bisa menjaga keikhlasan niatnya dalam beribadah, maka berarti dia sudah berhasil untuk mewujudkan, merealisasikan tauhid yang sempurna kepada Allah SWT. Dan kita semua tahu bahwa tauhid itu adalah syarat utama diterimanya amal kita. Kalau tidak ada tauhid, Bapak dan Ibu sekalian, saya sering katakan, kalau tidak ada tauhid, itu semua dikali nol. Semua dikali nol. Hasilnya sama dengan nol. Seandainya Bapak dan Ibu sekalian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umur 1.000 tahun, dan selama 1.000 tahun itu Bapak dan Ibu sekalian tidak ada pekerjaan lain selain sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, naik haji,
setiap tahun, bahkan seandainya naik haji setiap bulan, dia naik haji setiap bulan, ya, naik haji setiap tahun, umroh setiap minggu, selama 1000 tahun. Tapi semua itu dilakukan tanpa landasan tauhid yang benar, yang murni, tanpa keikhlasan, maka semua yang kita lakukan itu dikali sama dengan orang yang paling celaka. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, orang yang mengumpulkan amal-amal saleh semasa hidupnya, tetapi lupa untuk memperbaiki dan meluruskan niatnya, lupa memperhatikan hatinya supaya selalu bisa menjaga keikhlasan kepada Allah, maka ibaratnya, kata Ibnu Qayyim, dia seperti seorang musafir, ya, seperti seorang musafir yang akan pergi ke satu tempat. Dia mengisi kantongnya, rakselnya dengan sesuatu yang dianggap sebagai bekal dalam perjalanan itu, tetapi dia tidak perhatikan bekal apa yang dia masukkan ke dalam kantongnya, ke dalam tasnya, ke dalam rakselnya. Nanti begitu dia sampai di tujuan, baru dia buka kantongnya, dia buka rakselnya, ternyata pasir semua. Itu perumpamaan orang yang sibuk beramal, sibuk menambah kuantitas amalnya, dan lupa memperbaiki kualitas niatnya, kualitas keikhlasannya kepada Allah. Jadi dia sholat, dia puasa, dia begitu nanti hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibuka catatan amalnya, dipanggil lagi, baca, silakan maju, dibuka catatan amalnya, ya. Banyak sholat ini, tapi kali full semua. Kau rajin sholat malam, rajin sedekah, tapi semua kali nol, pacik, rugi. Jadi dia pikir, oh saya sudah banyak sholat malam, saya sudah banyak ini. Begitu dihisab pada hari akhirat, dibuka ternyata dia harus seperti musafir yang membawa barang-barang yang tidak ada gunanya. Dari sinilah Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya itu menjaga keikhlasan. Kita sholat, kita beribadah, kita melakukan amal soleh, kita melakukan kebaikan, bukan untuk mendapatkan penghargaan di dunia ini, bukan untuk mendapatkan citra yang baik di dunia ini, bukan untuk mendapatkan kesan yang baik dalam pandangan manusia, tetapi untuk mendapatkan penghargaan yang tertinggi yang diberikan oleh Sang Maha Tinggi, Sang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah, agar mereka menghamba kepada Allah, agar mereka tunduk patuh kepada Allah dengan cara apa? Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, dengan mengikhlaskan ketaatan dan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang ikhlas kepada Ibu sekalian itu tidak peduli. Orang yang ikhlas itu tidak peduli apakah kalau dia sholat nanti lamarannya diterima atau tidak. Tidak peduli apakah kalau saya sholat, apakah kalau saya menyumbang nanti saya terpilih atau tidak. Ada juga orang nanti dia rajin sholat atau rajin menyumbang, bersedekah karena ada maunya, dekat ada
menentukan pemilihan apa. Hari menyumbang. Kayak kita semua tahu ya, itu sudah jadi rahasia cerita umum. Sampai ada caleg yang karena tidak terpilih diambil lagi sumbangannya. Dia sudah sumbang karpet ke masjid. Ternyata dia tidak terpilih. Akhirnya dia kasih kembali karpet itu. Maka orang yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang mukhlis, tidak peduli. Sebagai ulama mengatakan bahwa yastawi indahu baina dhammi wal madhi. Hamba yang ikhlas itu sama bagi dia, dipuji atau tidak dipuji sama-sama, tidak goyah. Kalau dia dipuji, dia tidak tambah geer, tidak tambah naik perasaannya. Kalau dia dicela, dia juga tidak peduli. Semangatnya tetap sama untuk beribadah, untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Kita semua ini tidak diperintahkan oleh kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pesan ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi, itu sama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama semua pesannya. Pesan Allah itu sama. Oh, jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah dalam beribadah. Jangan melakukan perbuatan syirik pada saat beribadah. Nah, termasuk di dalam perbuatan syirik itu tadi. Syirik itu kan ada beberapa macam. Ada yang namanya syirik akbar, ya syirik besar. Dan kalau orang melakukannya, dia langsung keluar dari Islam. Seperti misalnya orang yang selain menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik akbar. Jadi selain dia minta kepada Allah, dia pergi juga minta kepada misalnya berhala, minta kepada pohon. Itu namanya syirik akbar. Dia keluar dari Islam. Meskipun dia mengaku muslim, meskipun KTP-nya Islam. Tapi ada juga namanya syirik asghar, syirik kecil. Ada juga yang namanya ini syirik khafi, syirik yang tersamar, yang tersembunyi. Dan yang kita bicarakan malam hari ini banyak berkaitan dengan syirik yang tersembunyi, yang berkaitan dengan riya. Jadi mungkin kita tidak sampai keluar dari Islam, tetapi amal yang kita lakukan itu bisa gugur, bisa kehilangan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak mengikhlaskan niat kita. Kita ingin di samping kepada Allah, kita juga mengharapkan yang lain. Allah katakan, kita baca ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku dan ibadahku yang lain, nusuk itu ibadah, ya, nusuk itu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah ibadah. Tapi kita lebih sering mendengar dalam bahasa Indonesia bentukan lain dari kata nusuk itu, yaitu manasik. Jadi manasik haji itu artinya rangkaian ritual di dalam ibadah haji. Tapi di Indonesia, tidak tahu khususnya mungkin di Sulawesi Selatan, istilah manasik ini mengalami pergeseran makna. Jadi biasa kalau kita katakan ada undangan manasik. Apa maksudnya undangan manasik? Undangan pengajian. Orang mau naik haji biasanya begitu. Padahal sebenarnya arti asalnya manasik itu adalah apa? Rangkaian ibadah, rangkaian amalan ibadah yang ada dalam haji atau umrah.
Jadi inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan semua ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan seluruh hidup dan matiku itu sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Semua yang kita lakukan, pertama ketaatan dan ibadah kita, itu sepenuhnya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menjaga keikhlasan niatnya dalam beribadah itu adalah orang yang paling berbahagia hidupnya. Kenapa? Kan sebenarnya yang membuat sengsara hidup kita di dunia itu adalah karena kita terlalu banyak memperhatikan makhluk Allah yang lain. Yang buat kita pusing di dunia ini adalah karena kita berusaha ingin menyenangkan banyak orang. Kita ingin memuaskan hati banyak orang, banyak manusia. Dan kita lupa bahwa sebenarnya dalam hidup ini tujuan utama kita adalah mengejar dan membuat supaya Allah ridho kepada kita, Allah rela, Allah mencintai kita. Itu buat kita pusing. Kita pusing mau membahagiakan banyak orang, kita pusing mau menyenangkan hati banyak orang, dan kita lupa bahwa seharusnya yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita ini adalah membuat bagaimana supaya Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Ada seorang ulama mengatakan, ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, kecintaan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia. Jadi sebenarnya tidak akan bisa kita berhasil membuat semua orang senang pada kita. Tapi orang yang tidak ikhlas dalam beribadah itu begitu. Ingin memuaskan orang lain, maka dia capek. Dia ingin selalu memperbaiki citranya di hadapan manusia. Dia capek. Karena manusia ini beda-beda seleranya, beda-beda isi kepalanya. Bahkan mungkin ada orang yang dilahirkan kembar 5, itu tidak sama semua isi kepalanya. Dan kita tidak bisa membuat orang ini senang semua kepada kita. Mungkin ada yang senang, ada yang tidak. Maka memang menjadi orang yang selalu mencari perhatian makhluk itu melelahkan. Makanya daripada kita pusing mencari atau membuat senang semua makhluk ini, dalam masjid ini saja berapa orang kira-kira jemaah ini ada? Enggaklah, mungkin ada 100 orang kita di masjid. Mohon maaf, saya berbicara seperti ini, mungkin tidak semua senang dengan apa yang saya bicarakan. Maka kalau saya disibukkan memikirkan bagaimana supaya semua bapak dan ibu yang hadir di sini senang dengan apa yang saya bicarakan, pasti saya pusing. Daripada memikirkan itu, lebih baik saya memikirkan bagaimana caranya supaya Allah ridho dengan apa yang saya sampaikan. Terserah kalau ada yang tidak ridho di sini, terserah kalau ada yang tidak senang di sini, terserah. Yang penting apa? Yang penting Allah. Sehingga sekali lagi orang yang ikhlas itu akan bahagia hidupnya. Kenapa? Karena fokusnya jelas. Fokusnya jelas dalam beramal, dalam beribadah. Fokusnya jelas, yaitu siapa? Allah SWT. Dia tidak peduli meskipun orang lain tidak suka apa yang dia lakukan. Yang penting Allah suka dengan apa yang dia lakukan. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kita rajin ke masjid saja ini belum tentu pasangan hidup kita suka. Belum tentu. Mungkin ada
Di antara kita yang istrinya karena suaminya rajin ke masjid terus, mungkin ada begitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada istri yang rajin ikut pengajian, mungkin ada suaminya yang komentar, apa itu? Pengajian terus. Tidak bisa kita membuat semua orang senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi daripada pusing dengan itu, kita fokus membuat Allah senang, Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Itu ikhlas. Kita berusaha mengikhlaskan semua untuk Allah. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena kalau Allah sudah ridha dengan apa yang kita lakukan, Allah sudah senang dengan apa yang kita lakukan, Allah Tuhannya semua makhluk ini yang akan membuat makhluk-makhluknya senang pada kita. Istri yang tadinya tidak suka kita hadir ke masjid, tidak tahu bagaimana ceritanya, tidak pernah juga rasa-rasanya kita bujuk-bujuk dia. Tapi tiba-tiba satu waktu, satu pagi, tiba-tiba tidak ke masjid kita. Tiba-tiba dia yang mendorong kita untuk ke masjid. Itu siapa yang mengatur? Allah. Itu juga sebaliknya. Ada mungkin ibu yang tadinya tidak berhijab, tidak berjilbab, kemudian memutuskan untuk berjilbab. Suaminya tidak suka, tapi karena dia mengejar ridha Allah, dia mengikhlaskan jilbabnya, hijabnya karena Allah. Allah yang membukakan hati suaminya untuk senang juga melihat istrinya menutup aurat. Jadi itu kata seorang ulama, tidak salah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, saya heran dengan sebagian orang yang ketika dia mendapatkan gangguan, cibiran dari manusia, saya heran kenapa mereka sibuk sibuk fokus menghindari cacian, makian, gangguan dari manusia itu dengan fokus kepada manusia yang mengganggu mereka. Dia berusaha membujuk manusia itu supaya cinta, supaya senang dengan apa yang dia lakukan. Dan dia tidak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya semua manusia, minta kepada Allah supaya hati manusia yang benci kepada ini dilembutkan. Jadi kata Hasan Basri ini perumpamaannya katanya seperti kita misalnya jalan di satu jalan, satu lorong. Di lorong itu, di jalan itu, kita tahu setiap kita lewat di situ ada anjing yang selalu mengganggu kita. Asal kita lewat dia menggonggong. Ya, besoknya kita lewat bukan lagi menggonggong, dia loncati kita. Menyerang. Manusia yang bodoh katanya adalah manusia yang sibuk fokus pada anjing itu. Bagaimana caranya supaya anjing ini tidak mengganggu saya lagi? Jadi fokus kepada anjing itu. Tetapi manusia yang cerdas, kata Hasan Basri, adalah manusia yang berpikir, oh ini anjing pasti ada tuannya. Maka dia datangi tuannya, tolong, kalau kau tidak singkirkan anjing itu saya tabrak pakai motor. Kalau kau tidak ikat baik-baik anjingmu dan biarkan dia mengganggu saya setiap hari lewat, saya akan curi, saya akan ambil anjingmu, saya bunuh dia, saya buang ke laut. Misalnya begitu. Jadi dia pergi kepada si pemilik anjing itu. Maka manusia kita ini juga, kalau mengalami gangguan, menghadapi gangguan dari manusia, jangan fokus kepada manusia, tapi kembali kepada sang pemilik manusia itu, yaitu Allah Subhanahu. Minta kepada Allah supaya dilembutkan hati mereka, tidak lagi mengganggu kita, tidak lagi membenci kita. Maka ini kaitannya semua dengan mengikhlaskan semua yang kita lakukan, semua ketaatan dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, ya, di kalangan para ulama, ya, mereka mengenal satu
istilah yang disebut dengan a'malus sir. Ini salah satu cara untuk menjaga keikhlasan niat di kalangan para ulama. Salah satunya adalah mereka berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan rahasia. Atau kalau dibalik, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk merahasiakan dan menyembunyikan amal-amal yang dia lakukan. Ini satu cara untuk menjaga keikhlasan itu. Jadi jangan terlalu sering kita mau diekspos. Apalagi sekarang ini zaman gadget, sedikit-sedikit selfie. Sedang tawaf, sedang umrah, foto lagi kirim di Facebook. Alhamdulillah, baru saja selesai tawaf. Tidak perlu manusia tahu, kita baru selesai tawaf. Kenapa? Kenapa manusia harus tahu kita baru selesai tawaf? Untuk apa? Mereka bisa berikan balasan apa kalau mereka tahu kita umrah? Apa balasannya? Seandainya manusia itu tahu ibadah yang kita lakukan, apakah mereka bisa memberikan balasan seperti balasan yang dijanjikan oleh Allah? Kalau kita tahu mereka tidak bisa membalas apapun, terus kenapa? Kenapa sedikit-sedikit semuanya harus kita ekspos? Baru selesai umrah, supaya orang tahu kita umrah. Apa balasannya? Mereka tidak akan membalas apa-apa. Paling-paling mereka minta oleh-oleh. Ya. Kalau dia tahu kita baru selesai umrah, dia tanya, apa oleh-olehnya itu bos? Maka sembunyikan awal kita semaksimal. Kalau menyumbang, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bisa semaksimal mungkin minimalisir orang yang tahu kalau kita menyumbang. Seandainya bisa, tidak perlu ada yang tahu selain kita dengan Allah, lakukan itu. Karena kita tidak tahu ya, hati kita ini gejolaknya luar biasa. Ya, itulah maka disebut al-qalb. Ya, kita semua tahu kenapa hati itu disebut al-qalb. Li'annahu yataqallabu, karena hati itu yataqallabu itu artinya berbolak-balik. Jadi kalau saya begini, ini tangan saya begini ya. Dalam bahasa Arab kalau saya katakan qallabtu yadi, itu artinya saya membolak-balikkan hati saya. Itu qallabtu, qallaba yuqallibu, itu akar katanya adalah qalb. Jadi qalb itu artinya sesuatu yang berbolak-balik. Itu disebut hati qalb karena begitu. Kita pikir kita sudah ikhlas, saya menyumbang ini betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu, karena kita tidak sembunyikan, begitu kita sumbang, begitu diumumkan sumbangan untuk pembangunan masjid sebesar 20 juta atas nama Bapak Fulan bin Fulan. Tadinya kita ikhlas, tiba-tiba luar biasa memang saya punya sumpah. Memecahkan rekor. Meskipun kita tidak bilang, meskipun kita tidak sampaikan, tapi itu karena awalnya sudah apa? Sudah bagus. Itu seperti cerita yang saya pernah sampaikan itu. Ya, jadi ada bapak-bapak yang menyumbang, ya, di amplop sudah tulis di situ hamba Allah. Itu diumumkan sumbangan sebesar 9.900.000 dari hamba
Allah, langsung dia colek kemana? Kalau sambut hamba Allah. Sudah bagus. Awalnya dia tutup di hamba Allah, pergi colek lagi kemana? Kalau siapa yang dimaksud hamba Allah? Saya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, usahakan semaksimal mungkin kita sembunyikan amal kebaikan kita. Dan kita tidak tahu hati ini sangat mudah tertolak. Maka kita tahu salah seorang cucu atau cicit dari Rasulullah SAW, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kisahnya sangat masyhur, yaitu Ali Zainul Abidin yang dikenal juga dengan Ali As-Sajjad, seorang ulama, seorang hamba yang soleh ahli ibadah, yang ketika dia meninggal dunia, penduduk kota Madinah mengatakan, "Ma nafqidu shadaqah sir," kami tidak kehilangan sedekah yang dibagikan secara sembunyi-sembunyi kecuali setelah meninggalnya Ali Zainal Abidin. Jadi baru mereka tahu, oh itu yang menyumbang setelah meninggal. Dan semasa hidupnya, setiap malam atau hampir setiap malam, Ali Zainal Abidin ini akan memanggul tepung untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang ada di kota Madinah. Tapi tidak ada yang tahu kalau itu dia. Tidak ada yang tahu kalau itu dia. Nah, begitu dia meninggal dunia, orang-orang yang tadinya mendapatkan bantuan ini bertanya-tanya, kenapa tidak ada lagi yang bagi-bagi sembako ini? Jadi kemudian mereka mengetahui karena ini. Jadi kalau mau Bapak dan Ibu sekalian, biarlah orang tahu kita ada menyumbang setelah kita mati. Karena apa? Kalau orang tahu dan kita masih hidup, kita tidak bisa menjamin hati kita ini bisa terjaga. Tidak, itu masalah. Ada seorang ulama salaf bernama Dawud ibnu Abi Hind. Dawud ibnu Abi Hind ini disebutkan dalam kisahnya, dia shoma 20 sana. Dia berpuasa selama 20 tahun. Walam ya'lam bihi ahluhu. Tetapi istrinya dan keluarganya di rumah tidak ada yang tahu kalau dia puasa selama 20 tahun. Ya. Berapa tahun dia puasa? 20 tahun lamanya. Tapi tidak ada yang tahu. Istrinya tidak tahu kalau dia puasa. Anak-anaknya tidak ada yang tahu kalau dia puasa. Kenapa? Karena dia melakukan kamuflase. Jadi setiap pagi dia akan keluar membawa makanan ini, mengesankan seolah-olah dia tidak puasa, karena dia sudah sahur tadi. Dia keluar ke pasar, dia bawa bekalnya, makanannya, di tengah jalan dia bagikan kepada orang yang dia lewati, orang miskin, makin miskin yang dia lewati, dia bagikan. Jadi dia pergi ke pasar, orang pasar juga menduga dia sudah makan. Orang di luar menduga dia mungkin makannya nanti di pasar, jadi tidak ada yang tahu. Dan ini ketahuan nanti setelah dia meninggal dunia. 20 tahun. Luar biasa. Saya sendiri berpikir, bagaimana bisa dia bertahan selama 20 tahun menyembunyikan ibadahnya kepada orang, bahkan kepada orang yang paling dekat dalam hidupnya, istrinya dan anak-anaknya. Kalau kita mohon maaf, itu mulut kita itu sering gatal itu mulut kita. Tidak bisa tahan untuk tidak menceritakan walaupun sedikit.
Meskipun kadang-kadang cara kita menceritakan itu ya, seolah menunjukkan ketawaduan. Ya. Kalau istilahnya sebagai ustaz itu ada orang kalau dia cerita itu merendahkan diri, menaikkan mutu. Ya. Jadi ceritanya seolah tawadu, merendah diri. Tapi sebenarnya niatnya dia apa? Menaikkan mutu. Ini bahaya juga ini. Ini bisa menggerogoti keikhlasan. Maka ada istilahnya di kalangan ulama itu namanya asyahwatul khafiyah. Asyahwat al-khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Itu contohnya kadang-kadang begini. Misalnya ada orang diundang, bisa ini ke rumah hari Senin nanti. Apa makan minum teh habis sholat asar. Dia menolak dengan cara yang kelihatannya tawadu. Dia kata, mohon maaf saya tuh biasanya kalau hari Senin dengan Kamis itu saya habis maghrib di bawah saya makan. Dia tidak bilang dia puasa Senin Kamis, tidak. Dia tidak cerita, dia tidak katakan kalau hari Senin dan Kamis itu saya puasa, dia tidak bilang. Tapi redaksi kalimat itu sengaja diucapkan sedemikian rupa ya, supaya kesannya Masya Allah dia ikhlas ya, dan dia tidak ceritakan saya kalau Senin dengan Kamis itu saya habis maghrib di bawah saya azan di bawah saya. Itu Bapak Ibu sekalian, halus sekali itu. Tapi itu namanya syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Hati-hati dengan itu. Itu sedikit banyaknya bisa merusak juga itu. Karena Bapak Ibu sekalian pakaian, ya, mohon maaf, pakaian seperti ini juga itu. Kalau kita tidak hati-hati menjaga niat itu, perasaan kita kalau kita pakaian seperti ini sudah sokok begini, ya, baju koko begini, mana-mana sudah kayak ahli surga. Perasaannya, seakan-akan kita sudah dijamin masuk. Itu hati-hati dengan itu. Maka usahakan sedapat mungkin kita menyembunyikan amal kita ini serapat-rapatnya sehingga tidak ada yang tahu. Bisa tidak ada yang tahu selain kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkanlah bagaimana caranya. Pikirkanlah bagaimana cara mensiasati supaya tidak ada yang tahu. Kalau bisa anak istri kita pun tidak ada yang tahu. Itu salah satu cara untuk menjaga keikhlasan niat. Itu sebagian ulama juga kadang-kadang kalau dia mengaji, ada seorang ulama tabi'in bernama Ayyub As-Sakhtiyani. Itu kalau dia mengaji, kemudian dia menangis, dia mengaji. Kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk ke masjid itu, dia segera menutup mushafnya soalnya dia tidak mengaji. Kemudian dia usap-usap hidungnya, ini agak-agak ini kayaknya gejala flu. Dia tidak mau tahu kalau dia orang tahu dia menangis. Maka kalau kita mau juga tahu indikasi keikhlasan kita dalam menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat apakah kalau kita sholat sendiri kita juga bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nanti kalau rame-rame baru bisa menangis. Artinya bagus juga kalau kita bisa menangis pada sholat tarawih misalnya. Cuma artinya kalau kita juga bisa mengimbangi itu dengan menangis pada saat kita sholat sendiri, maka berarti insya Allah itu tanda keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas itu seperti tadi yang saya katakan, sama saja bagi dia pujian manusia atau celaan manusia. Sama saja bagi dia. Apakah ketika dia beribadah kepada Allah
dia dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itulah sebabnya kalau kita mau simpulkan pembahasan kita malam hari ini, maka perjuangan untuk mengikhlaskan niat itu adalah perjuangan yang sesungguhnya paling berat dalam hidup kita. Tidak gampang. Karena itu seorang ulama salaf, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, seorang yang saleh bahkan mengatakan, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min diyah. Bahwa di dunia ini tidak ada yang paling berat untuk saya perbaiki, saya obati selain daripada niat. Maka tidak ada satupun di antara kita, termasuk yang berbicara pada orang yang bisa mengklaim dirinya sudah ikhlas kepada Allah SWT. Tidak bisa. Mungkin kita ikhlas tadi pagi, tapi malam ini belum tentu kita ikhlas. Malam ini kita bisa ikhlas, belum tentu sebentar jam 12 malam kita ikhlas. Karena ini hati kita ini luar biasa. Maka selain itu tadi, selain berusaha menyembunyikan amal-amal kebaikan kita, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk kita lakukan supaya bisa mengikhlaskan ini adalah banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah karuniakan kepada kita keikhlasan. Jangan lupa kepada Ibu sekalian untuk banyak berdoa kepada Allah. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa seandainya saya bisa memastikan ada satu saja salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya lakukan dengan niat yang ikhlas, seandainya saya tahu ada satu saja di antara semua salat yang saya kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya, maka dia katakan itu jauh lebih baik daripada kekayaan dunia dan seisinya. Seandainya kita bisa tahu ada satu saja ibadah kita yang kita pastikan dia dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Maka sekali lagi ini bukan persoalan yang mudah. Bukan persoalan yang mudah karenanya ketika Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwa amalan itu bergantung pada niatnya, sebagian ulama mengatakan hadis ini harus selalu dituliskan pada setiap halaman pertama kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Supaya apa? Supaya mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan itu harus diawali dilandasi dengan keikhlasan niat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, itulah sedikit dari begitu banyak pembahasan tentang keikhlasan yang bisa kita angkat pada hari ini. Tapi mudah-mudahan dari pembahasan kita yang singkat ini bisa menggugah kita kembali untuk memperhatikan hati kita, memperhatikan keikhlasannya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap saat, setiap akan kita melakukan satu amalan, satu ibadah, supaya Allah karuniakan keikhlasan untuk kita dalam ibadah yang kita lakukan. Itulah yang bisa kita bagi pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada sisa hidup, sisa umur kita di dunia ini, Allah karuniakan keikhlasan sebanyak-banyaknya dalam setiap amal dan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Kita cukupkan subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.